Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian yang bisa di kelas, yang ada halangan bisa ngikuti lewat Zoom. Jadi pertama silahkan ditengok di grup silabusnya. Sudah bisa dibaca silabus? Silabusnya silabus mata kuliah manajemen redaksi. Jadi untuk deskripsinya bisa kalian baca sendiri. Perkuliahan ini nanti akan memberikan pemahaman tentang manajemen redaksi. Jadi meliputi manajemen media cetak, elektronik itu televisi dan radio, dan media cyber atau online. Tujuannya ya prinsip dasar itu, mengetahui prinsip dasar, menjelaskan prinsip dasar manajemen redaksi, memahami dan mengembangkan manajemen redaksi, kemudian melihat secara langsung perbedaan manajemen redaksi dari media cetak, elektronik, dan cyber itu. Kemudian mengaplikasikan manajemen redaksi dalam sarana penunjang di kampus, umpamanya televisi kampus, radio kampus, media cetak kampus atau buletin kampus, serta media cyber atau online kampus atau website kampus ya kalau ada. Jadi untuk sementara kalau kita belajar ini tujuannya untuk bisa kita implementasikan jika memang kampus memiliki sarana itu. Jadi kalau memang kampus, radionya masih hidup? Nggak hidup lagi ya? Oh ya, oke. Jadi metode perkuliahan sama, perpaduan teori dan praktek. Praktek ini maksudnya ya kalau memang ada nanti kita bisa mengunjungi redaksi, ya kita kunjungi, ya kalau tidak ya tengok situasi sekarang dulu, kondisinya nanti ya. Jadi juga ada rencananya praktek lapangan mengunjungi redaksi, media cetak, elektronik, televisi, radio, dan media online atau cyber itu seandainya kita memang bisa lakukan melihat situasi pandemi ini. Kemudian sistem penilaian ya biasa. Kayak biasa, ini agenda kuliahnya. Yang pertama ini ya silabus, kemudian ya, tentang perusahaan pers, manajemen redaksi. Kemudian yang pertemuan kedua tentang manajemen redaksi di media cetak. Kemudian nanti ada tugas individunya untuk pertemuan kedua. Nanti kalian mencari susunan redaksi di media cetak, terserah media apa saja. Kayak umpamanya ada koran Kosmeter Rohil di rumah, cari aja itu, nanti bawa korannya gitu. Itu maksudnya, cuma mencari. Tugasnya tidak bapak suruh ketik, cuma cari aja. Nanti dapat korannya, kan ada box redaksi. Kalian pernah nengok di koran itu ada box redaksi? Nampak? Pernah nampak? Pimpinan redaksi, sekretaris redaksi. Nah, nanti dibawa korannya ke kampus. Kemudian untuk selanjutnya pertemuan ketiga manajemen redaksi televisi. Nah, kalau ini ya tugas individunya ini membuat perbedaan redaksi televisi berita dengan televisi lainnya. Jadi televisi yang kita tonton itu kayak TV One itu televisi berita. Tapi kalau kayak Antv itu cenderungnya kepada hiburan. Jadi apa perbedaannya gitu? Cuman perbedaannya saja, nggak sulit. Kemudian yang pertemuan keempat rencananya kita akan belajar tentang manajemen redaksi radio. Nah, kemudian tugas individunya mencari siaran radio digandrungi masyarakat. Ini cuman kalian silakan dicari
Maksudnya begini, siaran radio yang ada di kawasan kita ini kan banyak rembesan siaran radio dari Malaysia. Jadi yang terlacak kita radio Indonesia apa saja, dan yang siaran radio Malaysia apa saja. Nanti apanya saja, frekuensinya saja, umpamanya 99,5 FM. Kalau radionya tak tahu nggak usah. Umpamanya yang di sini kan cuma ada radio Dipa Nusantara umpamanya 100, sekian FM. Nah gitu. Cuman itu saja. Cara mencarinya mudah. Kalau ada radio, silahkan cari, digeser-geser ya, atau lewat tab mobil, silahkan di searching, pergi lagi pinggir laut itu sebentar kan, nanti akan dapat siaran-siaran dan jangkauan-jangkauan radio yang ada di sekitar sini. Kemudian manajemen redaksi media cyber, itu nanti tugas individunya membuat susunan redaksi media online ke cyber secara sederhana. Jadi media cyber, cetak, elektronik itu berbeda. Kalau media cyber itu sederhana, nanti kalian disuruh membuat susunan redaksi media cyber secara sederhana. Kemudian pertemuan ke-6 itu perbedaannya 1, 2, 3, 4 itu cetak, televisi, radio atau cyber. Nah ini yang ke-7 ini layout media cetak, praktek layout tabloid. Ini sebenarnya nanti siapa yang ada bawa laptop, nanti Bapak instalkan program PackMaker-nya. Jadi usahakan pertemuan ke-7 ini bawa laptop. Ya siapa yang mau ya Bapak instalkan nanti PackMaker-nya, program cetaknya, program untuk layout media cetak. Kalau tidak ya kita cukup belajar, ya Bapak tunjukkan ya seperti itu belajarnya. Ya kalau kalian pengen dalam ya Bapak layout, Bapak instalkan. Nanti kita sama-sama praktekkan di pertemuan ke-7. Pertemuan ke-8 UTS. 9 itu research development media, penelitian dan pengembangan media. Jadi dalam redaksi itu, dalam manajemen redaksi kita juga perlu ada penelitian dan pengembangan media. Dan yang ke-10 engagement konten sosial media. Jadi keterlibatan konten dan sosial media itu sekarang sangat penting dalam manajemen redaksi. Jadi kalau ada redaksi yang tidak menerapkan atau tidak mengikuti perkembangan kondisi media sosial sekarang, ya itu akan menjadi redaksi yang ketinggalan. Kemudian yang 11 rapat redaksi. Biasanya kita itu akan praktek dalam kelas rapat redaksi itu seperti apa. Ada yang jadi pimpinan redaksi, ada yang jadi redaktur, dan ada yang jadi wartawan. Jadi seperti itu nanti pertemuan 11. Yang ke-12 manajemen produksi pada televisi, pada program televisi. Jadi tugas individunya silakan kalian nanti mendownload satu video program televisi. Jadi download, kan bisa download apa saja kok yang ada di YouTube atau di mana, satu program televisi saja. Jadi nanti setelah di-download itu ya nanti bisa kalian ceritakan programnya ini, seperti itu saja. Cuman download saja. Atau kalau bisa sebelum pertemuan ke-12 itu kita sudah punya bahannya. Jadi di saat perkuliahan Bapak tinggal menanyakan saja. Jadi Bapak cerita tentang produksi siaran program televisi, kalian umpamanya sudah memiliki bahannya. Jadi bahan seperti itu nanti kita akan pelajari dan konekkan dengan teorinya. Itu maksudnya. Pertemuan ke-12. Yang ke-13 sekretaris redaksi. Jadi sekretaris redaksi mau ngapa Bapak ambil sebagai satu materi kuliah, sekretaris redaksi ini sangat penting dalam manajemen sebuah redaksi. Karena sekretaris redaksi ini termasuk mesin penggerak dalam sebuah redaksi, baik media cetak, elektronik, dan yang lain-lain. Kalau tidak ada sekretaris redaksi ini, biasanya redaksi itu akan kesulitan. Kemudian 14, manajemen IT dan desain web. Ya, kalau memang buka sejumlah website berita, tugasnya nanti media cyber, lalu beri masukan terhadap tampilannya, lalu diskusikan di dalam kelas. Jadi nanti kita akan tampilkan sejumlah website berita maksudnya. Nanti kita akan diskusikan website ini kekurangannya. Jadi itu manajemen IT-nya gitu. Jadi ada bagian IT yang bekerja di sana. Kita akan belajar bukan arahnya ke IT-nya, tapi kita mempelajari manajemennya. Kemudian yang ke-15
kita mempelajari manajemen produksi siaran radio. Jadi siaran radio itu seperti apa memproduksinya. Dan kemudian yang ke-16, dapur redaksi. Jadi kalau bisa yang pertemuan ke-16 ini terakhir kita akan mengunjungi dapur redaksi entah media cetak, televisi, radio, dan cyber. Ya kalau memang nggak bisa kita ke Pekanbaru, di sini pun kalau bisa ya radio di Nusantara cuma yang dekat kan, atau radio atau redaksi Pos Metro Rohil bisa saja nanti. Jadi tergantung kalian. Kalau mau ke Pekanbaru bisa-bisa saja nanti kita surati, atau kalau memang terkendala kita cukup mengunjungi redaksi secara virtual saja. Masuk secara virtual, kita buka sebuah link YouTube atau apa saja. Nah, nanti kita tonton sama-sama atau dari handphone masing-masing, nanti kita akan saling melihat seperti apa redaksi itu. Karena kondisi pandemi ini kita berbagai cara harus kita lakukan, tapi intinya kita harus mengunjungi dapur redaksi itu biarpun secara virtual. Itu salah satu contoh. Tapi kalau memang adik-adik mau, karena beberapa tahun sebelumnya itu ada Bapak ajak ke Pekanbaru, ada yang Bapak ajak ke Padang, tergantung kondisi. Itu pun bukan materi kuliah ini dulu, materi kuliah jurnalistik online. Tapi ini sangat berhubungan dengan dapur redaksi. Oke? Ada yang ditanyakan tentang silabus? Kalau tidak ada, kita akan masuk ke pertemuan pertama tentang pengertian manajemen redaksi itu sendiri. Jadi, udah buka apanya, PowerPoint-nya? Temuan 1A-nya? Sudah? Jadi dalam pengertian manajemen redaksi ini, manajemen redaksi adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengontrolan terhadap perusahaan pers, khususnya keredaksian. Jadi yang namanya pengertian manajemen itu baik tentang ekonomi, tentang perusahaan, tentang semua aspek manajemen itu konsepnya sama. Ada yang namanya perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengontrolan. Cuman itu saja, 4 macam itu saja. Yang namanya manajemen itu, tapi karena materi kuliah kita adalah manajemen redaksi, jadi yang dimaksud dengan manajemen redaksi itu adalah manajemen tentang pengontrol yang terkhusus perusahaan pers, khususnya keredaksian. Jadi berbeda. Kita memang menyinggung juga tentang perusahaan pers, tapi ini khusus tentang redaksinya saja. Bisa dipahami? Lebih sempitnya lagi, hanya redaksinya saja. Jadi kita tidak mempelajari manajemen perusahaan persnya secara luas. Dalam artian kita tidak mempelajari masalah manajemen cetak koran, itu kita tidak pelajari di sini. Jadi kita batasi. Kemudian untuk perencanaan, halaman 3-nya atau planning, diartikan sebagai penetapan tujuan, penetapan aturan, penyusunan rencana, dan lainnya. Jadi di sini ada, kita tetapkan dulu tujuan kita dalam sebuah redaksi itu. Apa tujuan kita sebenarnya? Kemudian aturan, kemudian rencana, dan sebagainya. Apa yang penting direncanakan dulu semuanya. Intinya perencanaan. Kemudian dalam pengorganisasian berupa pembentukan bagian-bagian. Jadi dalam redaksi itu dibentuk dulu bagian-bagian, umpamanya bagian IT, bagian redaktur, umpamanya macam-macam. Kalau di televisi, umpamanya bagian produksi siaran, kalau radio, umpamanya bagian musik, berbeda-beda. Jadi juga pembagian tugas. Pimpinan redaksi tugasnya apa? Sekretaris redaksi tugasnya apa? Wartawan tugasnya apa? Redaktur tugasnya apa? Jadi pengelompokan kerja. Itu kemudian penggerakan adalah kegiatan-kegiatan yang menggerakkan orang-orang beserta fasilitas penunjangnya agar penyelenggaraan pencapaian tujuan itu berjalan lancar sesuai dengan yang telah direncanakan. Jadi
menggerakkan orang-orang beserta fasilitasnya. Kalau kita umpamanya menyuruh orang melakukan liputan khusus, ya otomatis kita harus biayai, kita sediakan kendaraan, atau menyuruh orang liputan sebuah acara ke kabupaten kota, kita fasilitasi umpamanya kepada humasnya. Yang penting intinya penggerakannya ini sudah mulai kita action namanya. Kalau dalam redaksi actionnya di lapangan. Kalau siaran langsung butuh sekian orang, kalau tidak siaran langsung umpamanya butuh sekian orang. Itu pergerakannya. Kemudian controlling ini meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas, penyeleksi produk, dan mengevaluasi penjualan dan sebagainya. Di sini bukan kita menjual, maksudnya konten berita kita itu. Juga kita harus evaluasi kalau si A ditugaskan melaksanakan tugas A, besok dievaluasi tugas yang diberikan bisa diselesaikan atau tidak. Seperti itu maksudnya. Kemudian menyeleksi ini maksudnya kalau dalam sebuah berita ya namanya program-program siaran. Kalau televisi ya program-program siarannya yang mana yang bagus, apakah kita menampilkan selebgram TikTok atau menampilkan ustadz, itu namanya kita akan menyeleksi produknya. Jadi dievaluasi dulu, kemudian penjualannya laku enggak berita kita ini, laku enggak kira-kira media kita ini. Jadi kita harus punya manajemen. Jadi dalam sebuah usaha pers itu tidak boleh juga sembarangan. Jadi kita harus punya manajemen. Kemudian controlling ini meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas menyeleksi produk dan sebagainya itu untuk lebih majunya gitu, yang halaman 5-nya itu untuk lebih majunya ke depan, maka kita harus evaluasi. Tak boleh dibiarkan umpamanya kerjaan yang kemarin ya selesai gitu, tak boleh. Jadi dalam manajemen redaksi itu harus dievaluasi. Apalagi yang harian itu setiap hari ada rapat redaksi yang mengevaluasi yang semalam. Di mana kelebihan kita, di mana kekurangan kita. Oke? Kita kemudian masuk ke halaman 6-nya itu planning redaksi. Jadi planning redaksi itu pertama kita perlu tahu dulu tujuan. Jadi media cetak, elektronik, dan cyber keberadaannya harus memiliki tujuan yang jelas. Jadi tujuannya harus jelas dulu. Berapa media memang mengharapkan mencari keuntungan, namun ada yang memiliki tujuan khusus. Jadi rata-rata media yang dibuat itu memang untuk mencari keuntungan. Nah, tapi memang ada juga yang memiliki tujuan-tujuan khusus. Ada tuh kadang-kadang tujuan tersembunyi, ada kepentingan negara di sana, ada kepentingan daerah di sana. Memang kadang-kadang sebuah majalah itu atau media itu dibuat kadang ada tujuan khusus. Tapi kebanyakan tujuannya adalah mencari keuntungan. Kalau udah mencari keuntungan tentu ujung-ujungnya duit. Ya kalau nggak akan dapat duit ngapain buat perusahaan media? Kalau nggak akan kaya ngapain kan gitu? Kalau cuma capek-capek aja kan. Kemudian penetapan aturan. Aturan yang berlaku, yang halaman 7-nya, aturan yang berlaku dalam redaksi masing-masing media berbeda. Jadi kemudian penyusunan rencana. Jadi penetapan aturan ini media A, media B, media C itu berbeda dia, tergantung pihak yang memanajemeninya. Makanya kita sebagai mahasiswa nanti bila sudah tamat, jika kita sudah bekerja dalam perusahaan media umpamanya, kita berbeda. Kita akan berbeda dengan orang yang tidak menempuh jenjang perkuliahan dalam memanajemen sebuah redaksi. Karena kalian dibekali dengan mata kuliah salah satunya manajemen redaksi. Jadi berbeda. Oh, waktu nanti kita kerja, oh ingat dosen saya dulu bilang redaksi itu di manajemen loh, ada perencanaannya dulu ini sampai harus dikontrol, evaluasi gitu. Jadi tidak sembarangan saja. Jadi masing-masing redaksi akan memiliki aturan yang berbeda-beda, Bang Mas. Tidak ada yang sama itu. Itu warnanya berbeda-beda. Koran A begini, koran B begitu. Termasuk visi dan misi medianya berbeda. Kemudian penyusunan rencana. Untuk menghasilkan produk berita, redaksi menyusun rencana. Otak dari rencana itu bisa ditentukan oleh level top manajemen sebuah redaksi. Di samping menerima masukan dari middle dan down manajemen. Jadi sebenarnya manajemen ini kalau di redaksi itu otaknya adalah top manajemen redaksi, itu adalah pimpinan redaksi sebenarnya otaknya.
Jadi yang menjadi pimpinan redaksi itu harus orang yang memiliki kemampuan manajerial yang berbeda. Jadi kalau yang di bawahnya tidak mampu nggak apa-apa, bisa diarahkan. Tapi yang topnya ini, top manajemennya ini, pimpinan redaksi ini harus orang-orang yang benar-benar sudah mumpuni. Kalau dalam sekarang oleh Dewan Pers, media itu untuk menjadi pimpinan redaksinya harus lulus uji kompetensi wartawan tingkat utama. Jadi ada levelnya, utama, media, dan muda. Jadi kalau dalam manajemen redaksi, kalau adalah Dewan Pers, untuk menjadi pimpinan redaksi dulu adalah UKW utama. Itu salah satunya. Dia akan menjadi top manajemen. Dia yang akan mengarahkan semuanya. Kalau yang wartawannya saja belum lulus UKW jadi pimpinan redaksi, apa jadinya sebuah media? Karena yang namanya top manajemennya saja tidak mengerti. Jadi semuanya harus butuh proses dan aturan. Nah, kemudian organizing redaksi. Jadi media cetak, elektronik, dan cyber menyusun bagian-bagian atau pembagian tugas dalam redaksi. Masing-masing media cetak bagian dan pembagian tugas yang berbeda sesuai kebutuhan serta tujuan yang ingin dicapai. Jadi bagian-bagian yang disusun dalam kantor redaksi sebuah media, baik cetak, elektronik maupun cyber itu sesuai dengan tujuan medianya. Medianya pengen arahnya kemana? Kalau umpamanya sebuah media cyber itu menyangkut masalah dakwah umpamanya, harus ada bagian dakwahnya satu. Maksudnya redaktur dakwah gitu. Kalau redaksi sebuah berita itu arahnya olahraga, harus ada redaktur olahraganya. Jadi tergantung kepada tujuan yang ingin dicapai. Maka harus ada pembagian-bagian. Penggerakannya lagi. Penggerakan ini dilakukan kegiatan-kegiatan bagi setiap bagian sesuai tugas masing-masing dibantu fasilitas penunjang. Jadi umpamanya kita dalam sebuah redaksi mau menugaskan seseorang liputan khusus ke sebuah kawasan terpencil, anggap saja dari Bagan Sepi Api mau disuruh wartawannya ditugaskan ke Panipan, tentu harus butuh biaya. Salah satunya adalah biaya speedboat atau ferinya. Berapa tiket feri sekarang ke Panipan? 90 berapa? Nggak tahu ya. Kita redaksi harus menyediakan biayanya. Termasuk jika memang sebuah liputan itu siaran langsung atau yang lain-lain, ya kalau memang perlu kendaraan operasional ya harus dikerahkan. Dibantu fasilitas namanya. Jadi masuk fasilitas itu adalah gaji dan yang lain-lain. Semuanya lah yang semua jenis fasilitas. Kemudian untuk controlling redaksi yang halaman 10-nya, mengawasi terhadap semua pelaksanaan tugas keredaksian, menentukan berita yang layak diterbitkan, kemudian mengevaluasi produk keredaksian. Jadi mengawasi, diawasi semua tugas keredaksian itu. Yang ini kamu ke sana, kamu ke sini, kamu liputan ini ke sana. Ya diawasi semuanya. Jadi tidak dibiarkan begitu saja. Jadi kalau ada sebuah redaksi media membiarkan wartawannya setiap hari itu tidak tentu arah, itu namanya redaksinya itu tidak punya manajemen sama sekali. Jadi tidak boleh wartawan itu tidak tentu arah setiap harinya, harus diarahkan, diawasi. Jadi kemudian baru ditentukan berita yang layak atau tidak. Terkadang ini berita yang diliput ini kadang tidak layak, kadang melanggar kode etik. Jadi itulah gunanya untuk dikontrol. Kemudian mengevaluasi produk keredaksian. Umpamanya berita kita yang kemarin telat naiknya. Kenapa berita orang duluan? Nah, seperti itu. Berbagai hal yang harus dikontrol. Kemudian untuk slide selanjutnya terkait dengan hal yang sama. Yang 1B udah dibuka? 1B udah dibuka? Nampak itu gambar riaupost.co. Itu e-papernya namanya. Jadi e-paper itu koran itu sudah dalam bentuk hasil cetak itu sudah ditampilkan juga dalam bentuk e-paper namanya. Jadi di mana saja orang bisa kayak membuka koran. Buka koran kayak kita membuka. Jadi nggak perlu lagi beli korannya, kita tinggal buka e-papernya. Kemudian halaman 2-nya, jadi untuk pertama kita harus mengetahui dulu tentang perusahaan pers.
Kita memang tentang manajemen redaksi, tapi redaksi itu berada dalam perusahaan pers. Jadi kalau kita pengen mengetahui sebuah leher, kita harus tahu dulu kepalanya, dari mana leher itu. Kemudian begitu juga dengan sebuah redaksi berada dalam sebuah perusahaan pers. Jadi kita mengetahui dulu perusahaan pers, halaman 3-nya itu. Jadi ada itu paripurna, nah, itu kan produk yang sudah dihasilkan. Yang halaman 4-nya, jadi perusahaan pers itu memiliki standar sesuai peraturan Dewan Pers nomor 4 strip peraturan garis miring peraturan strip DP strip 3 Romawi garis miring 2008 tentang standar perusahaan pers. Jadi apa standar perusahaan pers itu? Yaitu peraturan Dewan Pers nomor 4 tahun 2008. Nah, cuma itu saja. Jadi tidak boleh sembarangan membuat perusahaan pers, ada standarnya. Sebagai wahana komunikasi massa, pelaksana kegiatan jurnalistik, penyebar informasi, dan pembentuk opini pers harus dapat melaksanakan azas, fungsi, kewajiban, dan peranannya demi terwujudnya kemerdekaan pers yang profesional berdasarkan prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Jadi yang halaman 6-nya, untuk mewujudkan kemerdekaan pers yang profesional, maka disusunlah standar sebagai pedoman perusahaan pers agar pers mampu menjalankan fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial, serta berbagai lembaga ekonomi. Jadi fungsi pers itu, kalau berdasarkan undang-undang pers, cuma itu, pendidikan, hiburan, kontrol sosial, dan media informasi. Jadi induknya itu. Kalau umpamanya kita tahu adalah berita kecelakaan itu, media sebagai informasi. Kalau ada berita-berita pendidikan, kegiatan sekolah, perguruan tinggi itu sebagai pendidikan. Kalau ada kita nampak berita olahraga, berita artis-artis, nyanyi-nyanyi, semuanya yang sifatnya orang ada budaya-budaya itu sebagai hiburan. Nah, kemudian kalau ada kita nampak berita-berita yang sifatnya mengontrol pemerintah, mengkritik pemerintah, dewan mengkritik pemerintah, masyarakat mengkritik dewan, semuanya adalah kontrol sosial. Cuman itu saja fungsi pers itu. Nah, sekarang kan sudah mulai ada game. Nah, game berarti ke arahnya ke hiburan. Jadi cuma 4 itu saja. Nah, sebagai lembaga ekonomi itu ya, kalau seandainya memang perusahaan pers itu bisa memberikan kesejahteraan kepada karyawannya, sangat cukup. Nah, jadi perusahaan pers adalah halaman 7-nya, Badan Hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi. Jadi itu namanya pengertian perusahaan pers. Jadi memiliki Badan Hukum Indonesia, menyelenggarakan usaha pers, jadi berbadan hukum, tapi menyelenggarakan usaha kontraktor itu bukan perusahaan pers. Jadi menyelenggarakan usaha pers, meliputi media cetak, elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan penyiaran atau menyalurkan informasi. Jadi perusahaan pers yang halaman 8-nya berbadan hukum perseroan terbatas dalam bentuk PT dan badan-badan hukum yang dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan lainnya. Perusahaan pers mendapat pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM atau instansi lain yang berwenang. Jadi perusahaan pers itu harus ada Menkumhamnya, tidak boleh sembarangan. Kalau belum ada Menkumham ya itu belum namanya perusahaan pers. Kemudian yang halaman 10-nya, perusahaan pers memiliki komitmen untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi komitmennya membuat berita hoax itu bukan perusahaan pers. Komitmen membuat berita-berita cabul itu bukan perusahaan pers. Jadi komitmennya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu harus ditanamkan dulu oleh perusahaan pers. Komitmennya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau ada pers yang memberitahukan informasi cara bertani, cara melawan hama, cara mengatasi banjir, mengkritik pemerintah, itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, itu sudah tepat. Lalu yang 11-nya, perusahaan pers memiliki modal dasar sekurang-kurangnya 50 juta rupiah atau ditentukan oleh Dewan Pers.
Jadi modal dasar untuk perusahaan pers itu hanya 50 juta. Jadi kalau belum punya uang 50 juta itu belum bisa kita buat perusahaan pers. Kalau kita ke notaris datangnya cuman kalau buat PT itu di minimal modalnya 25 juta. Kita harus bilang harus perusahaan pers itu minimal modalnya 50 juta. Jadi dengan kita sudah kuliah, kalau kita membuat perusahaan pers kita sudah tahu. Perusahaan pers memiliki kemampuan keuangan yang cukup untuk menjalankan kegiatan perusahaan secara teratur sekurang-kurangnya selama 6 bulan. Intinya seperti ini. Selama 6 bulan harus memiliki modal. Umpamanya operasional 6 bulan ke depan itu, 1 bulan umpamanya menghabiskan 20 juta. Jadi umpamanya untuk gaji, yang lain-lain, biaya internet. Kalau 6 bulan ke depan, harus ada di rekening perusahaan itu minimal uang 120 juta untuk operasionalnya. Jadi perusahaan pers yang sehat itu minimal untuk 6 bulan ke depan itu dia nggak mikir lagi. Apakah sekarang perusahaan pers seperti itu? Wallahu alam bisawab. Tidak tahu kita. Terkadang karyawannya nggak digaji. Nah, itu yang terjadi sekarang banyak. Sementara ketentuannya harus 6 bulan ke depan ya sudah ada uangnya gitu. Jadi untuk 6 bulan ke depan tidak ada sila gaji nunggak segala macam. Kemudian penambahan modal asing pada perusahaan pers media cetak dilakukan melalui pasar modal dan tidak boleh mencapai mayoritas. Untuk media penyiaran tidak boleh lebih dari 20% dari seluruh modal. Jadi ini jangan heran mengapa negara mengontrol ini. Kalau dia mau masuk ke media cetak itu harus lewat pasar modal. Jadi diketahui oleh negara, tidak sembarangan. Kalau mau masuk ke media penyiaran itu cuma boleh 20%. Jadi umpamanya orang Rusia mau menanamkan modal pada sebuah televisi di Indonesia, modal televisi itu anggaplah umpamanya 1 triliunnya, yang paling boleh itu dia cuma bisa 200 miliar modal asing. Jadi tidak boleh seluruhnya orang asing. Jadi perusahaan pers wajib memberi upah kepada wartawan dan karyawannya sekurang-kurangnya sesuai dengan upah minimum provinsi minimal 13 kali setahun. Jadi oleh Dewan Pers, wartawan itu wajib mendapatkan gaji sesuai UMR, upah regional provinsinya. Itu minimal gaji 13-nya ada gitu. Paham kalian masuk gaji 13? Setahun itu kan ada 12 bulan. Menerima gaji kita 1 bulan. Anggap gaji UMR kita 3 juta sebulan. Dalam setahun itu wajib ada 1 bulan tambahan. Gaji 13 namanya. Entah biasanya itu perusahaan pers yang pernah Bapak bekerja dulu, itu biasanya dikasih di saat mau hari raya. Biasanya seperti itu, kita nerima gaji ke-13. Namanya THR aja, tapi sebenarnya itu bukan THR, arahnya kepada gaji 13 sebanyak 1 bulan gaji. Nah, tapi karena hari raya itu sibuk-sibuk kita ngurus THR ya, saat itulah dikasih. Sebenarnya seperti itu. Itu bukannya THR, tapi sebenarnya gaji ke-13. Karena gaji ke-13 ini jarang perusahaan pers bayar kepada karyawannya. Jangan gaji ke-13, kadang tidak digaji sama sekali. Karena banyak sekarang perusahaan pers yang tidak sehat. Kemudian perusahaan pers wajib memberi upah kepada wartawan sekurang-kurangnya sesuai perusahaan pers wajib memberikan perlindungan hukum kepada wartawan karyawan yang sedang menjalankan tugas perusahaan. Jadi perusahaan pers itu wajib melindungi wartawannya. Kalau ada wartawannya yang diperiksa gara-gara pemberitaan, dia wajib melindungi. Kalau perlu memberi pendampingan dan menyewa pengacara jika ada terkait masalah-masalah berita, itu perusahaan persnya wajib. Kemudian perusahaan pers dikelola sesuai dengan prinsip ekonomi agar kualitas pers dan kesejahteraan para wartawan dan karyawan semakin meningkat dengan tidak meninggalkan kewajiban sosialnya. Jadi intinya perusahaan pers itu memang bertujuan mencari keuntungan. Tujuannya ya untuk mensejahterakan wartawannya. Tujuannya cuma itu. Dan karyawan-karyawannya. Kemudian perusahaan pers memberikan pendidikan atau pelatihan kepada wartawan dan karyawannya untuk meningkatkan profesionalisme.
Jadi perusahaan pers itu wajib memberikan pelatihan-pelatihan jurnalistik kepada wartawan, pelatihan administrasi keuangan kepada bagian keuangan perusahaan pers, itu wajib. Karena itu sudah disuruh oleh Dewan Pers. Jadi pemutusan hubungan kerja wartawan dan karyawan perusahaan pers tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip kemerdekaan pers dan harus mengikuti undang-undang ketenagakerjaan. Kemudian perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat, dan penanggung jawab secara terbuka. Jadi nama, alamat, dan penanggung jawab secara terbuka itu wajib diumumkan. Wajib tuh ya, itu wajib diumumkan. Jadi maka kalian nampak setiap media itu penanggung jawabnya siapa, alamatnya di mana, nama perusahaannya apa. Umpamanya PT ini, PT itu kan 3 suku kata, PT Riau Cemerlang Gemerlap, PT ini contoh ya. Kemudian alamatnya di Jalan Lintas Batu apa ini Labuan Tangga Ilir atau di Pekaitan namanya. Kemudian dan penanggung jawabnya siapa? Penanggung jawab harus dibuat di situ, wajib itu. Itu sudah menjadi amanat yang disuruh oleh Dewan Pers. Jadi kalau ada perusahaan pers baik media cetak, elektronik maupun cyber yang tidak ada nama, tidak ada alamat, dan tidak ada penanggung jawab, itu tidak dibenarkan. Jadi harus ada penanggung jawabnya yang pertama. Kemudian alamatnya pun harus jelas. Jangan alamatnya Rohil. Nah, itu kan orang mau carinya kemana? Nggak jelas. Alamatnya bagian CPAP itu tidak jelas. Alamat itu harus dibuat. Alamat, umpamanya bagian CPAP, jalan, umpamanya jalan perniagaan nomor sekian. Nah, harus jelas. Jadi di saat orang perlu, ya orang bisa mencarinya. Kemudian perusahaan pers yang sudah 6 bulan berturut-turut tidak melakukan kegiatan usaha pers secara teratur dinyatakan bukan pers atau kartu pers yang dikeluarkannya tidak berlaku lagi. Jadi jika ada perusahaan pers yang adik-adik ketahui 6 bulan dia tidak ada menerbitkan berita, itu bisa sudah dikategorikan itu tidak lagi perusahaan pers oleh Dewan Pers seperti itu. Karena ini sering terjadi perusahaan pers yang terbitnya kalau mau pilkada. Kalian tahu kan? Kalau udah mau pilkada dia terbit tuh. Ada, bukan tak ada. Sekali 5 tahun malah, tidak 6 bulan. Berarti dia tidak kategori perusahaan pers. Berarti kartu persnya tidak berlaku lagi. Berarti mereka sudah kategori wartawan gadungan. Karena dia tidak terbit beritanya. Wartawannya berkeliaran aja, tapi beritanya nggak ada. Itu maka namanya wartawan gadungan. Karena kartu persnya tidak berlaku lagi. Karena 6 bulan berturut-turut sudah tidak terbit, itu sudah tidak dinyatakan perusahaan pers lagi. Kemudian industri pornografi yang menggunakan format dan sarana media massa yang semata-mata untuk memiliki nafsu birahi bukan perusahaan pers. Mungkin kalian pernah tahu ada majalah yang isinya tentang cerita-cerita porno, itu tidak perusahaan pers. Itu mereka bertanggung jawab sendiri itu. Kemudian perusahaan pers media cetak diverifikasi oleh organisasi perusahaan pers dan perusahaan pers media penyiaran diverifikasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Jadi untuk media cetak diverifikasi oleh organisasi perusahaan pers dan perusahaan pers media penyiaran diverifikasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Jadi kayak televisi, radio itu yang punya gawenya KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. Oke? Jadi berbeda. Cuman itu saja. Ya KPI itu ya bagian dari perpanjangan tangan dari Dewan Pers juga. Karena Dewan Pers butuh KPI untuk membantu mereka. Karena ini memiliki skill khusus. Dalam penyiaran ini banyak hal-hal yang harus dilengkapi dan dipelajari. Jadi makanya butuh komisi penyiaran. Jadi komisi penyiaran lah yang memiliki peran dominan. Kalau ada siaran yang tidak bagus umpamanya, maka komisi penyiaran akan menegurnya. Bisa siaran itu ditutup. Banyak contoh-contoh
Kalian pernah nonton sinetron di Indosiar, seorang anak yang masih kecil menjadi istri yang ketiga itu, kan dihentikan penyiarannya. Pernah ditonton? Itu dihentikan karena dilaporkan. Maka KPI merekomendasikan itu harus dihentikan siarannya. Oh, Zahra ya namanya ya. Iya, Bapak pun sempat nonton juga, dan beberapa kali tayangan karena anak kecil kan dijadikan komoditas. Ya kalau menengok filmnya enak sih, seorang anak kecil jadi istri muda kan. Kalau bagi bapak-bapak yang hidungnya berbelang-belang enak tuh nontonnya. Tapi itu sebenarnya itu melanggar aturan. Ya KPI langsung merekom itu harus ditutup, dihentikan siarannya. Terpaksa saya dihentikan. Oke? Kemudian perusahaan pers memiliki dua bagian penting. Jadi perusahaan dan redaksi. Jadi perusahaan pers itu memiliki dua bagian penting, perusahaan dan redaksi. Jadi perusahaan pers dibagi dua. Maka umpamanya ada orang bilang direktur perusahaan, direktur redaksi. Jadi berbeda. Paham? Perusahaan dan redaksi. Nah, kemudian ini syarat-syarat membuat PT untuk perusahaan pers. Biasanya kan yang halaman 25-nya itu minta fotokopi KTP pendiri, fotokopi NPWP pendiri, kemudian fotokopi PBB kantor, sertifikat kantor atau bukti sewa, fotokopi bangunan kantor, foto bangunan kantor, pas foto direktur 3x4 sebanyak 5 lembar, stempel perusahaan bisa menyusul, besaran modal dasar, klasifikasi besaran modal dasar kalau perusahaan pers tadi 50 juta, kemudian klasifikasi bidang usaha, bergerak di bidang apa, PT tersebut, email masing-masing pendiri, nomor telepon masing-masing pendiri. Itu penjelasan tambahannya. Untuk membuat PT yang harus disiapkan juga nama PT, untuk nama harus disiapkan 3 alternatif. Satu alternatif nama minimal 3 kata, tidak berbahasa Inggris maupun mengandung nuansa Islami. Ini bukan melarang nama PT itu berbahasa-bahasa Arab, bukan itu. Itu sudah ketentuan di peraturan negara hukum negara kita. Kan nggak mungkin umpama bahasa Inggris nggak boleh juga, bahasa Arab nggak boleh juga yang mengandung. Umpamanya nama PT itu kita buat umpamanya yang ada di Riau, umpamanya sawit buah segar namanya. Pokoknya harus bahasa Indonesia. Umpamanya Labuhan Tangga Ilir. Pokok kalau kita buat audien kontrol itu nggak boleh. Atau kita buat Jabal apa? Bahasa Arab apa? Bahasa Arab apa salah satunya? Pokoknya itu nggak boleh. Seperti itu ketentuannya kalau kita ke notaris. Kemudian sedangkan untuk saham minimal 25 juta. Jadi 25% harus disetor ke bank tempat di mana rekening perusahaan itu dibuat. Kalau untuk media, untuk perusahaan pers, modal awalnya minimal berapa tadi oleh Dewan Pers? 50 juta. Tapi kalau kita buka PT lain itu cuma 25 juta cukup. 2,5% itu harus disetor. Jadi umpamanya modal lainnya dalam bentuk kendaraan itu boleh. Tapi 2,5% dari 50 juta, 1.250.000 ya, harus disetor ke nomor giro perusahaannya. Oke. KTP yang dibutuhkan minimal 2, 1 direktur, 1 komisaris. Boleh lebih, tapi notaris biasanya menyarankan jangan sampai banyak betul. Untuk klasifikasi usaha bisa dicek di Google, itu KBLI namanya. Nanti kita ketik aja KBLI. Kalau PT-PT itu usahanya di bidang A, B, C, jadi ribuan itu sudah ada ketentuannya oleh Menkumham. Jadi kita mau buka usaha di bidang ayam broiler, kita mau, pokoknya sudah ada, perusahaan media cyber, harus spesifik dia, tak boleh campur aduk. Perkebunan sawit, mamanya PT pabrik kelapa sawit, mamanya sudah ada. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan?
Jadi kalau modal asing itu 20% itu untuk televisi ya. Mengapa tidak? Pertanyaan dari siapa namanya? Awaludin siapa? Hah? Ali Waluyo. Dia bertanya mengapa modal modal asing itu untuk pertelevisian tidak boleh dari 20%. Seandainya lah tiba-tiba aja RCTI itu pemodalnya adalah orang Inggris. 80% mereka akan menguasai siaran. Mereka akan buat berita pembelaan terhadap umpamanya nih. Mereka ada misi umpamanya untuk memerdekni, kita hanya belajar ya. Umpamanya mereka ada misi untuk memerdekakan sebuah kawasan. Anggaplah contohnya sebuah pulau di Indonesia Timur umpamanya nih kan. Mereka akan buat berita itu tidak wilayah Indonesia, itu wilayah tidak penguasaan Indonesia. Beritanya itu saja, nanti rakyat ini terpengaruh juga. Atau dia akan buat berita yang mengarah ke kepentingan mereka. Sangat tidak boleh. Banyak kepentingan. Kalau anggapnya saja umpamanya televisi ini dikuasai Amerika, nanti Amerika di mata rakyat Indonesia akan sangat indah. Karena yang mengisi siarannya mereka. Mereka akan siaran Amerika di isinya, mereka akan membilang Amerika itu begini yang bagus-bagus. Begitu juga kalau umpamanya negara asing itu menguasai saham mayoritas pada pertelevisian di Indonesia dan media-media lain, mereka pasti memiliki misi tersendiri. Dan itu ancaman terhadap negara kita. Sudah puas? Berbahaya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Itu sangat berbahaya untuk negara kita. Kemudian kita akan lanjutkan. Kalau tidak ada lagi, kita lanjutkan ke pertemuan kedua. Udah dibuka PowerPoint-nya yang pertemuan kedua. Manajemen redaksi media cetak. Jadi untuk tugas individunya nanti cari aja koran-koran di rumah ya, nanti bawa ke kampus. Cari yang ada box manajemen redaksinya. Paham? Terserah koran apa saja, mau Pos Metro, apa yang ada di rumah atau di kantor kalian, atau pastilah ada, nggak mungkin nggak ada koran di rumah kan, yang koran jelek itu. Yang ada tulisan box redaksinya. Jadi halaman keduanya struktur manajemen media massa. Jadi kalau dalam media massa ada namanya managing direkturnya, kemudian ada bagian editor, ada marketing editor, direktur, ada direktur sirkulasi. Nah, jadi kalau dalam media cetak ada namanya direktur sirkulasi itu yang akan mengatur koran. Pengantaran koran ke Inhil, ke Pelalawan, ke Rohil, harus menyediakan mobil. Nah, itu urusannya setiap hari. Kalau koran tak sampai berarti direktur sirkulasinya itu tidak becus kerjanya. Jadi dalam direktur sirkulasi itu mereka juga memiliki departemen, umpamanya bagian sopirnya lah, bagian bengkelnya, macam-macam. Kemudian juga umpamanya ada display, advertising, maksudnya di bagian layout untuk percetakan. Ada bagian direktur layout. Nah, kita harus sediakan itu. Kemudian ada classified advertising, itu pemilihan-pemilihan, dan kemudian ada finance director. Ini bagian keuangan. Nah, jadi dalam sebuah media cetak perlu sebuah direktur keuangan. Nah, dialah yang akan memanage keuangan 6 bulan ke depan nih, sudah ada dananya. Mereka yang membayarkan gaji, menganalisis keuangan, dan kemudian termasuk mengumpulkan uang-uang masuk, hasil iklan, dan advertorial lain-lainnya. Kemudian untuk manajemen media massa secara umum terbagi atas 2 bagian.
Jadi bagian redaksi membawahi semua kegiatan yang berhubungan dengan produk, yakni berita. Mulai dari perencanaan peliputan, pencarian berita, pengolahan data, perancangan halaman, dan layout. Nah, jadi harus mulai dari perencanaannya. Kemudian bagian perusahaan membawahi segala kegiatan terkait pemasaran produk, produksi, promosi, sirkulasi, iklan, pengelolaan SDM, berbagai perjanjian kerjasama, dan selain-lainnya. Yang terjadi sekarang itu, wartawan itu sebenarnya adalah bagian dari redaksi. Yang bagian dari perusahaan itu adalah beda, biro. Sekarang banyak biro jadi wartawan, wartawan jadi biro. Di semua sudah campur aduk. Jadi antara perusahaan dengan redaksi sekarang sudah bercampur-campur. Itu sebenarnya tidak diperbolehkan. Jadi kalau urusan iklan, wartawan tidak urusan iklan. Yang terjadi sekarang apa? Wartawan disuruh cari iklan. Makanya entah karena untuk efisien, entah apa, Bapak tak tahu. Yang jelas sekarang banyak manajemen redaksi yang sudah hancur. Entah apa sebabnya, entah karena dikendalikan orang yang tidak tahu manajemen mungkin. Bisa saja. Di daerah contohnya, apalagi. Satu wartawan terkadang disuruh ngurus koran juga, disuruh cari berita juga, itu tidak boleh. Dalam manajemen itu tidak boleh. Seorang wartawan yang antar koran, mana sempat dia cari berita lagi? Itu yang logika-logika saja. Nggak akan mungkin. Wartawan tugasnya mencari berita. Liputan ke sana, liputan ke sini. Jangan disuruh lagi ngurus koran. Tidak akan fokus. Banyak mau diurusnya. Mau koran mau diantar ke Sinaboy lagi. Acara bupati di Serbaguna yang mau diliput lagi. Tabrakan mau dia tuh. Mengejar waktu ke sana kemarin. Nggak terkejar tuh. Makanya harus tahu manajemen. Kemudian bagian redaksi dan perusahaan dipimpin oleh seorang pimpinan umum. Jadi redaksi dan perusahaan itu di atasnya adalah pimpinan umum. Ada pimpinan umum. Di bawah pimpinan umum itu baru ada namanya pimpinan perusahaan dan pimpinan redaksi. Jadi kalau untuk pimpinan umum ini dia bertanggung jawab menjalankan organisasi perusahaan secara keseluruhan, baik perusahaan maupun redaksi. Nah, jadi pimpinan umum itu bertanggung jawab terhadap semuanya perusahaan dan redaksi. Jadi memegang otoritas tertinggi dari keseluruhan kegiatan yang ada di dalam perusahaan. Dialah yang menentukan A katanya A, B katanya B. Jadi pimpinan umum inilah yang berperan. Kemudian membawahi semua unit lingkup keredaksian maupun perusahaan. Jadi perusahaan dan redaksi di bawah pimpinan-pimpinan umum ini. Kemudian pada kondisi tertentu tetap menjalankan fungsi kewartawanan dalam porsi yang disesuaikan. Jadi dia bisa juga jadi wartawan pimpinan umum ini, boleh. Dalam porsi yang ditentukan. Kalau memang umpamanya yang mau wawancara ini umpamanya gubernur, bupati. Kadang kan level-level seperti itu, kadang gubernur itu minta diwawancari oleh pimpinan umum terkadang. Kayak umpamanya di TV One, sekarang udah ditutup Indonesia Lawyers Club itu, kadang pimpinan redaksinya Karni Ilyas langsung turun tangan. Bukan pimpinan umum ya, pimpinan redaksinya. Jadi pimpinan umum dibantu oleh seorang pimpinan redaksi dan seorang pimpinan perusahaan. Tangan kiri dan tangan kanan pemimpin umum. Jadi pimpinan umum harus ada pimpinan redaksi sama pimpinan perusahaan di bawahnya. Seperti itu manajemennya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk pimpinan redaksi yang halaman 4-nya, orang yang memiliki otoritas tertinggi terhadap keredaksian. Jadi intinya keredaksian dimaksud masalah redaksi ya pimpinan redaksi ini yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab menjalankan organisasi keredaksian sehari-hari dan pada kondisi tertentu tetap menjalankan fungsi kewartawanan dalam porsi yang disesuaikan seperti Karni Ilyas yang Bapak ceritakan tadi. Kemudian bertugas melakukan pengawasan dan pembinaan pada unit kerja yang berada di bawahnya, redaktur pelaksana, koordinator peliputan, manajer produksi, para redaktur, wartawan, layouter, desain grafis, hingga tenaga pracetak. Jadi itu tanggung jawabnya pemimpin redaksi. Bertanggung jawab pada pimpinan umum. Nah, seperti itu.
Secara garis komando, koordinator peliputan berada setingkat dengan manajer produksi. Keduanya bertanggung jawab pada redaktur pelaksana. Koordinator peliputan membawahi redaktur dan wartawan. Jadi di atas redaktur dan wartawan itu ada namanya korlip, koordinator liputan. Nah, dia yang mengkoordinir. Korlip itulah yang akan redaktur membawahi wartawan, baik itu wartawan tulis maupun wartawan foto. Kalau kita jadi redaktur, kita yang ngatur wartawan. Kamu liputan sana, kamu liputan sini. Kemudian manajer produksi. Penguasa tertinggi itu dia pada saat produksi membawahi pengelolaan halaman, editor, layouter, dan tenaga pracetak. Jadi di media cetak, dalam redaksi media cetak, ada manajer produksi. Mereka lah yang urusannya tenaga layout sebelum cetak lah pokoknya. Kemudian bertanggung jawab untuk memastikan bahwa produk yang dibuat akan laku di pasaran sekaligus aman. Aman ini maksudnya tidak terkena gugat, isinya ya baik-baik gitu. Nah, di sini ada sekretaris redaksi. Memang nanti ada satu materi untuk sekretaris redaksi, tapi ini kita sudah singgung juga sedikit. Bertanggung jawab atas perencanaan. Nah, jadi berat nih. Perencanaan, pengadaan, pengembangan, dan keuangan redaksi. Jadi bertanggung jawab atas pengadaan tenaga di redaksi serta sarana pendukungnya, menyelenggarakan kegiatan monitoring prestasi wartawan, serta membuat evaluasi hasil kerja wartawan koresponden. Jadi kalau wartawan itu biasanya oleh sekretaris redaksi itu dihitung poinnya. Nanti sekali sebulan dapatlah wartawan itu poinnya. Wartawan A poinnya 80. Wartawan B poinnya sekian. Itu tugas sekretaris redaksi yang hitungnya setiap hari. Jadi bertugas menyampaikan berbagai informasi dan perkembangan baik di dalam maupun di luar redaksi pada Pimred dan Redpel. Jadi kalau ada informasi-informasi yang berkembang, dia melaporkan ke Pimred. Kemudian bertugas mengatur, menyelenggarakan, dan menghadiri rapat-rapat redaksi. Jadi kalau sekretaris redaksi ini, kalau ada rapat redaksi setiap hari itu, dia harus wajib hadir. Paham? Kemudian menangani administrasi. Nah, kan berat nih tugas sekretaris redaksi ini. Manalah tahu kalian ada yang jadi sekretaris redaksi pos Metro Rohil, ini tugas kalian. Menangani administrasi, agenda kerjaan, perencanaan peliputan, serta bertanggung jawab pada Pimred dan Redpel. Bertanggung jawab menjalankan organisasi keredaksian sehari-hari, memegang otoritas pada garis komando, keredaksian membawahi semua unit divisi redaksi, pada kondisi tertentu tetap menjalankan fungsi kewartawan dalam porsi yang disesuaikan. Jadi sekretaris redaksi ini bisa juga jadi wartawan, kalau memang ada yang dibutuhkan. Dia harus turun ke lapangan, boleh. Jadi tidak dilarang sekretaris redaksi untuk turun ke lapangan dan tidak dilarang menjadi wartawan. Karena memang itu boleh kalau sesuai porsinya. Melakukan pengawasan dan pembinaan pada unit kerja di bawahnya, bertanggung jawab pada pimpinan umum. Jadi ke redaksi dia bertanggung jawab, kepada pimpinan umum dia bertanggung jawab. Oke. Kemudian dalam media cetak ada redaktur pelaksana. Jadi di bawah pimpinan redaksi ada redaktur pelaksana. Bertanggung jawab atas kegiatan personal sehari-hari, kemudian membawahi dan mengkoordinasikan kegiatan beberapa unit manajer di bawahnya seperti koordinator peliputan, Redpel, di bawahnya ada Korlip, Redpel, di bawahnya ada koordinator liputan. Redpel di atas dulu, di bawah Pimred ada Redpel, Redpel ada Korlip. Nah, baru manajer produksi dan sekretaris redaksi. Jadi menjabarkan dan mengawasi pelaksanaan konsep media yang telah digariskan dalam perencanaan peliputan, penulisan hingga penyajiannya. Jadi Redpel ini termasuk otaknya juga nih. Jadi semuanya bertanggungjawabkannya nanti ke Pimred. Menyusun rencana kerja redaksi per 4 bulan, 6 bulan, dan atau per tahun. Jadi Redpel ini harus menyusun rencana kerja redaksi per 4 bulan. Jadi kalau ada Redpel yang tidak nyusun rencana, ya kurang menjalankan fungsinya. Jadi bertanggung jawab terhadap perencanaan dan pengembangan tenaga di redaksi. Jadi Redpel ini banyak menghayalnya gitu. Kita harus buat ini. Inilah otaknya salah satunya nih, Redpel ini.
Jadi menyelenggarakan rapat evaluasi di antara unit manajer yang dibawahnya setidaknya sekali dalam seminggu atau sebulan atau batas waktu yang disepakati. Jadi rapat ada rapatnya yang harus dievaluasinya gitu. Dalam manajemen seperti itu. Jadi pada kondisi tertentu tetap boleh jadi wartawan. Redpel ini melakukan pengawasan, pembinaan pada unit kerja di bawahnya, bertanggung jawab pada pimpinan redaksi. Kemudian di bawah Redpel ada Korlip. Kalau di media cetak kayak Pos Metro Rail itu pertama Pimred, pimpinan umum, Pimred, Redpel baru Korlip. Jadi koordinator liputan. Jadi koordinator liputan bertanggung jawab terhadap peliputan seluruh desk atau bidang halaman. Jadi menyusun perencanaan peliputan bersama redaktur, baik peliputan sehari-hari, mingguan, bulanan, atau 6 bulanan. Jadi Korlip inilah yang menyusun, kamu buat ini, buat ini, buat ini, kamu peliputan ini kepada redaktur. Redaktur ini olahraga, kamu harus buat berita ini ya. Redaktur Rohil, kamu harus buat ini. Jadi itu yang memerintahkannya Korlip. Kamu buat liputan mendalam tentang ini ya, investigasi tentang ini ya. Seperti itu tugas Korlip. Menjabarkan dan mengawasi pelaksanaan konsep media yang telah ditentukan sejak perencanaan peliputan, penulisan hingga penyediaannya dalam tiap halaman. Memberi arah liputan serta memperkaya visi redaktur dan reporter. Jadi Korlip ini ya mengajarkan redaktur. Redaktur A, ini harus seperti ini, harus tambah ini gitu. Dalam kondisi tertentu di mana redaktur berhalangan, wajib menjalankan fungsi redaktur setelah lebih dahulu berkonsultasi dengan Redpel, Pimred, ataupun yang mewakilinya. Jadi Korlip ini apabila redaktur halangan ya boleh jadi redaktur hari itu. Kalau ada redaktur yang sakit ya Korlip yang menggantikan. Kemudian menyelenggarakan rapat evaluasi dengan para redaktur paling lama 2 minggu sekali. Jadi Korlip inilah yang akan berkoordinasi dengan redaktur-redaktur. Kemudian pada kondisi tertentu tetap menjalankan fungsi wartawan, boleh juga jadi wartawan, menjalankan fungsi pengawasan, pembinaan pada unit kerja yang bawahnya bertanggung jawab pada redaktur pelaksana. Jadi Korlip bertanggung jawab kepada Redpel. Yang halaman 9, kemudian manajer produksi. Jadi dalam media cetak ada namanya manajer produksi. Tanggung jawab atas proses produksi mulai dari perencanaan hingga tahap pracetak termasuk penugasan reporter setelah koordinasi dengan koordinator peliputan dan redaktur. Jadi termasuk penugasan reporter itu manajer produksi itu terlibat di sini. Membawahi seluruh unit kerja produksi termasuk penyuntingan, composing, tata wajah, desain grafis, reproduksi dan angkutan plat ke percetakan. Jadi sebelum dicetak, manajer produksi ini sangat berperan. Plat namanya, sebelum dicetak koran itu, manajer produksi inilah yang mengontrolnya. Kemudian bertanggung jawab atas penyelenggaraan kebijakan politik redaksional pada kegiatan penyuntingan. Jadi menyampaikan evaluasi tulisan, foto, ilustrasi, grafis selepas produksi sebagai masukan bagi kegiatan perencanaan dan evaluasi yang dilakukan berkoordinasi peliputan atau para redaktur. Kemudian manajer produksi ini mengawasi penyelenggaraan konsep media pada desain layout setiap halaman, melakukan komunikasi yang terus-menerus dengan koordinator peliputan dan para redaktur untuk mengikuti perkembangan berita. Kemudian Korlip ini, manajer produksi ini memimpin rapat budgeting. Nah, dialah nih yang akan memimpin rapat budgetnya untuk dana-dana, menyelenggarakan rapat evaluasi di antara unit kegiatan produksi paling tidak sekali dalam 2 minggu. Pada kondisi tertentu tetap menjalankan fungsi kewartawanan, boleh menjadi wartawan. Manajer produksi ini menjalankan fungsi pengawasan pembinaan baik unit yang diawasi, bertanggung jawab kepada Redpel. Ya, manajer produksi ini bertanggung jawab kepada Redpel, bukan kepada Korlip. Tanggung jawabnya ke Redpel.
Kemudian redaktur. Redaktur adalah salah satu jenis jabatan keredaksian di dunia kewartawanan. Secara etimologi, redaktur berasal dari bahasa Belanda, redaktur, yang secara umum artinya seseorang yang bertugas melaksanakan penyuntingan, yaitu memberi judul, memperbaiki kesalahan ejaan, tanda baca, diksi, serta keterpaduan antara paragraf dari naskah berita yang telah ditulis dan dikirimkan oleh reporter. Nah, jadi redaktur lah kalau ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang enak, redaktur lah yang ngedit-ngeditnya. Jadi berita yang keluar di koran itu sebenarnya dikirim wartawannya nggak seperti itu. Kadang kacau balau tulisannya. Terkadang huruf besarnya salah. Pokoknya terkadang salah lah gitu pokoknya. Jadi jangan takut jadi wartawan, tidak harus semuanya harus berhasil. Maksudnya tidak semua harus yang kita tulis itu sesuai. Nanti ada redaktur yang akan membenarkan. Jadi khusus bagi redaktur ekonomi, tugas penjunjungan dalamnya termasuk juga tugas mengubah sebuah data statistik mentah. Jadi kalau redaktur ekonomi biasanya ada data-data statistik ekonomi, nah itu biasanya diolah. Kemudian menjadi sebuah data yang dipahami dan enak dibaca. Selain itu memastikan kepaduan dari data statistik itu sendiri, misalnya satu masing mereka bukan satu manfaat. Hal yang terpenting adalah memastikan semua informasi tersebut benar. Nah, seperti itu. Dalam perkembangannya yang halaman 12, selain melakukan penyuntingan secara umum, redaktur juga bertugas memberikan pengarahan kepada reporter ketika peliputan ke tempat tertentu atau terhadap isu tertentu yang sedang hangat. Jadi redaktur juga yang akan mengarahkan wartawan. Jadi wartawan itu diarahkan oleh redaktur. Kamu pergi ke Jembatan Pedamaran, itu informasinya lagi patah tuh, ditabrak ponton, Bang. Gitu, ditutup jalan tadi ya. Udah dibuka belum? Bisa lewat, mobil bisa lewat? Pedamaran 2? Kosong boleh. Mobil pribadi boleh. Oh, maksudnya Bapak kalau nanti yang ke sana bisa lah ya. Jadi itu tugas redaktur. Kamu pergi nanti tengok Jembatan Pedamarannya, karena tak boleh mobil muatan, bawa mobil kosong. Jadi seorang redaktur yang profesional dalam jabatan keredaksian tidak akan membebankan proses penyuntingan naskah berita kepada reporter. Jadi wartawan itu atau reporter itu ya tidak terlalu dibebani. Ibaratnya yang seperti Bapak bilangan tadi, seandainya ada huruf besar yang salah, bagi wartawan itu nggak apa-apa. Nanti yang akan membenarkan adalah redaktur. Bahkan hingga proses layout, kecuali untuk konfirmasi ulang. Kecuali kalau ada yang konfirmasi, ya wartawan lagi mengkonfirmasi. Tidak ada yang data yang kurang. Halaman 13-nya, redaktur adalah orang yang bertanggung jawab penuh terhadap berita yang disuguhkan kepada pembaca. Redaktur umumnya berasal dari reporter lapangan yang dalam karirnya kemudian naik menjadi redaktur muda, kemudian redaktur kepala atau redaktur bidang, yaitu membawahi bidang tertentu seperti politik, pertahanan, keamanan, ekonomi, perkotaan, hukum kriminal, olahraga, atau halaman tertentu di media cetak. Jadi yang jadi redaktur itu kalau bisa yang dari wartawan. Jadi yang sudah malang melintang jadi wartawan ya naik karirnya jadi redaktur. Itu akan lebih baik ketimbang langsung redaktur saja. Itu redaktur berita. Kemudian juga ada redaktur foto. Sebagian redaksi media cetak juga terkadang ada redaktur foto. Itu melaksanakan tugas koordinasi dengan para fotografer. Jadi kalau di media cetak dulu ada satu fotografer namanya. Jadi berbeda antara wartawan dengan fotografer. Kalau dulu seperti itu. Kalau sekarang kayaknya nggak efektif lagi. Sekarang sudah semua di sana. Satu handphone, foto, video, kadang lagi sekarang. Orang sudah mulai efisiensi. Tapi kalau dalam manajemen redaksi media cetak, itu sebenarnya sangat dibutuhkan redaktur foto dan para fotografer. Bersama koordinator peliputan atau manajer produksi, membuat perencanaan foto atau master tiap halaman. Jadi foto-foto yang mau untuk halaman cetak itu ya redaktur foto inilah yang bertanggung jawab.
ikut membuat perencanaan pembuatan foto-foto baik sebagai pendukung liputan maupun foto lepas. Terkadang dulu sering ada foto lepas, maksudnya tidak ada hubungannya dengan berita, foto itu udah sendiri, buat tag-nya di bawah. Maka wartawan foto lah yang mencarinya, foto-foto apa yang bagus. Nah, itu biasanya memiliki nilai yang tinggi. Kalau wartawan cuma memoto pas bupati lagi pidato, foto bupati itu. Kalau oleh wartawan foto, mereka akan mencari sisi-sisi yang lebih menarik, human interest, anak-anak yang lagi makan cabut talas, karena tak ada nasi di rumahnya, macam-macam lah pokoknya. Rapat evaluasi sama rapat koordinasi dan mendokumentasikan foto-foto yang diperoleh. Jadi redaktur foto ini harus menyimpan semua file-file foto. Jadi apabila redaktur lain atau wartawan lain minta foto atau redpel minta foto, redaktur foto ini sudah punya bank data foto. Jadi foto apa saja yang diminta ada dia. Gunanya itu. Jadi khusus foto. Bertanggung jawab kepada Korlip. Nah, kemudian reporter atau koresponden atau wartawan yang di lapangan itu ada orang bilang reporter, ada yang bilang koresponden atau wartawannya itu sama ya. Reporter, koresponden, wartawannya di lapangan itu sama ya. Melakukan kegiatan reportase dan menulisnya sesuai dengan konsep media yang telah ditentukan, baik atas inspirasi, inisiatif sendiri maupun penugasan dari redaktur, bidang atau koordinator peliputan. Jadi membuat rencana peliputan baik harian, mingguan atau bulanan. Jadi wartawan itu wajib membuat rencananya. Dia membuat rencana peliputan sendiri. Saya hari ini mau ke sini, sini. Seminggu lagi ada hari apa mamanya ke depan ini. Ini bulan September. Hud Rohil. Tanggal sekian saya merencanakan membuat peliputan tentang Hud Rohil mamanya. Jadi wartawan itu dia punya rencana peliputan sendiri. Jadi setiap hari itu tidak ada istilahnya nongkrong di kedai kopi. Schedule-nya itu harus padat. Hari ini saya buat ini, hari ini. Kalau perlu sebulan ke depan tuh harus ada jadwalnya. Kalau ada jadwal dadakan, cadangan jadwal sudah ada. Jadi tidak ada istilahnya wartawan tuh menbengong, itu tak ada. Wartawan yang baik itu atau reporter yang baik itu setiap hari itu dia sudah punya rencana liputan atau arahan dari kantornya. Jadi tidak ada istilahnya yang menung-menung di kedai kopi. Itu wartawan. Ya, wartawan terabaikan nama itu. Wartawan tak masuk hitung mungkin. Jadi tidak ada arahan dan dia tidak tahu karena dia tidak belajar manajemen redaksi. Jadi membuat rencana liputan tadi diajukannya kepada redaktur. Pak redaktur, saya hari ini mau liput ini, WA dia. Redakturnya, kalau bercepat kan, oke kata redakturnya, langsung kita turun ke lapangan, langsung kita langsung ini. Terkadang baru dapat informasi mendadak, langsung kasih tahu ke redaktur. Pak redaktur, saya mau liputan acara Pak Bupati ini di sini, oke kata redaktur. Jadi semuanya melalui koordinasi. Kemudian wajib mengikuti proyeksi yang dilakukan oleh redaktur. Jadi redaktur itu juga melakukan proyeksi terkadang. Jika wartawan kan sudah nyusun rencana liputannya sendiri, tapi dia juga wajib kalau ada proyeksi yang namanya dari kantor, itu wajib diikuti. Ada redaktur menyuruh Adi Waluyo, Adi, kamu harus pergi ke Sinaboi, ya itu proyeksi namanya, ya harus pergi kita. Wajib mempelajari dan menambah wawasan mengenai topik masalah yang akan diliput dengan berkonsultasi terlebih dahulu dengan redaktur bidang masing-masing. Pengayaannya melalui redaktur. Kemudian bisa dibaca selanjutnya. Wajib mendaftarkan atau melaporkan perkembangan yang di lapangan. Wajib berkonsultasi. Wajib melengkapi, menyempurnakan bahan. Wajib maksimalkan mungkin membersihkan tulisannya. Jika diminta wajib mendampingi redaktur pada saat editing. Jika mengetahui ada peristiwa informasi penting baik di bidang yang ia garap maupun di luar bidang yang ia garap, wajib melaporkannya kepada redaktur atau korlip pada kesempatan pertama. Umpamanya dia wartawan olahraga, nampak sama dia kebakaran, dia wajib ngasih tahu, biarpun tidak bidang dia. Nanti korlip lah yang akan memerintahkan redaktur
untuk mencari wartawan untuk peliputannya. Kalau apapun yang dia tahu, dia wajib ngasih tahu. Oke? Jadi bukan berarti kita wartawan ekonomi, ada informasi olahraga yang kita tahu, kita diam-diam saja, tak boleh juga. Seperti itu sebenarnya. Kalau reporter koresponden ini bertanggung jawabnya cuma sama redaktur masing-masing. Nah, kemudian redaktur bidang. Ada juga namanya redaktur bidang. Redaktur bidang ini ya tergantung bidangnya masing-masing. Ada bidang olahraga, mamanya, jadi dia redakturnya. Oke, udah paham kan? Di catatan di beberapa perusahaan surat kabar, beberapa bagian seperti dewan redaksi, kabak litbang, data dan dokumentasi, dewan redaksi, redaktur statistik, redaktur bahasa, dan redaktur ahli juga kerap ada. Jadi tidak hanya seperti yang tadi, juga kadang-kadang sebuah redaksi itu ditambah. Kemudian ada juga yang menambahkan dengan dewan redaksi. Dewan redaksi ini berada di bawah pimpinan redaksi, namun pimpinan redaksi tidak memiliki alur komando kepada dewan redaksi. Ada juga orang nambah dewan redaksi. Kemudian halaman 20, kabak data dan komunikasi. Ada orang nambah redaktur statistik. Ada orang nambah redaktur bahasa. Jadi redaktur bahasa, umpamanya bahasa-bahasa yang digunakan surat kabar itu. Kadang orang bahasa-bahasa ini kan agak sulit juga kan. Maka kadang-kadang sebuah perusahaan atau media massa kadang memiliki redaktur bahasa. Nah, kemudian yang untuk editornya ada deputi editor, kemudian asisten editor ada juga. Jadi macam-macam. Yang halaman 21 itu bermacam-macam. Kalau memang dibutuhkan. Ada juga redaktur seperti itu yang halaman 22. Ada bisnis editor, ada regional motor, chip sub editor kan, ada chip feature. Nah, ada lagi yang bagian feature. Ada di sport editor olahraga, ada news editor, ada chip fotografer, ada editor asisten. Macam-macam. Ada yang cuman chip sub, kemudian news editor, sport editor olahraga itu picture editor. Itu ada juga yang khusus foto seperti itu. Di sini ada yang mau ditanyakan? Materi kedua tentang manajemen redaksi media cetak. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Silakan, ada yang mau ditanyakan? Apa? Enggak ada? Enggak ngerti atau mana? Tanya-tanya saja tentang ini, tentang manajemen media cetak ini. Kan bisa kalian tanya. Kalian bisa bayangkan media cetak itu contohnya apa? Ada kita. Postmetro Rohil, kan? Yang banyak yang kalian tanya bisa tentang Postmetro Rohil apa saja. Umpamanya contohnya apa gitu. Tanya aja umpamanya. Apa kek? Tanya saja apa kira-kira yang mau ditanya tentang manajemen redaksi media cetak ini. Enggak ada? Kalau nggak ada, berarti materi kita selesai ya? Itu 2 pertemuan ini. Sudah? Nggak ada yang mau bertanya lagi? Selesai? Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.